Kisah tragis wafatnya Pangeran Brataklana putra Sunan Gunung Jati. Pangeran Brataklana atau yang memiliki nama lain Pangeran Gung Nom, menurut naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, beliau adalah salah satu putra Sesarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari istrinya yang bernama Nyimas Lara Kafi atau Sarifah Baghdad. Kisah mengenai sosok Pangeran Brataklana sang putra Sunan Gunung Jati ini disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon, seperti naskah Purwaka Caruban Nagari, naskah Mertasinga, naskah Baba Cirebon, dan lainnya. Dalam beberapa naskah sejarah tersebut dikisahkan Pangeran Brataklana lahir sekitar tahun 1489 Masehi. Beliau lahir dan tumbuh kembang dengan asuhan dan didikan langsung dari ramanya Sunan Gunung Jati. Ketika menuju masa remaja, kemudian Pangeran Brataklana mulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu sosial, taktik perang, dan ilmu yang lainnya. Perjalanan yang dilakukan sang pangeran dalam pengembaraannya untuk menuntut ilmu telah mendapatkan restu sekaligus perintah dari Sunan Gunung Jati, agar kelak setelah dewasa ia mampu mengemban tugas untuk membangun dan menjaga Kesultanan Cirebon dan syiar agama Islam. Dalam pengembaraan panjang yang dilakukan Pangeran Brataklana, setelah banyaknya daerah yang ia datangi, sampailah ia ke negeri Arab. Setelah beberapa waktu singgah di Mekah, kemudian Pangeran Brataklana menyambangi kota asal dari kedua orang tuanya, yaitu Baghdad. Di kota Baghdad kemudian ia disambut dengan sangat baik, karena memang beliau merupakan keturunan dari keluarga sultan di wilayah tersebut. Setelah beberapa lama tinggal di Baghdad, kemudian Pangeran Brataklana pamit setelah mendapatkan pesan dari ayahnya untuk segera pulang ke Cirebon. Singkat cerita, setibanya di Cirebon, Pangeran Brataklana kemudian dinikahkan dengan Putri Demak, anak dari Raden Fatah yang bernama Nyimas Ratu Pulung Nyawa. Dari rencana perjodohan antara Pangeran Brataklana dengan Putri Demak tersebut, selain untuk menjalin ikatan keluarga antara Kesultanan Demak dan Cirebon, Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah memiliki rencana untuk Pangeran Brataklana agar kelak bisa meneruskan tahta Kesultanan Cirebon dengan memperkuat jalinan keluarga dan kerjasama antara Kesultanan Cirebon dan Demak. Pangeran Brataklana yang memiliki karakter pejuang yang pemberani, tegas, dan bijaksana, dari sanalah kemudian ia menjadi salah satu kandidat yang dianggap mampu untuk memimpin Kesultanan Cirebon pasca kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Dari berbagai naskah sejarah Cirebon dikisahkan ketika pernikahan Pangeran Brataklana dengan Nyimas Ratu Pulung Nyawa, mas kawin atau mahar yang adalah salah satu kewajiban bagi seorang mempelai pria untuk calon istrinya, selain dari benda atau harta lainnya, mas kawin atau mahar yang diajukan oleh Pangeran Brataklana untuk Putri Demak tersebut yaitu mati syahid. Setelah menikah, kemudian Pangeran Brataklana tinggal bersama istrinya di Kesultanan Demak. Keberadaan Pangeran Brataklana di Demak sedikit banyaknya memiliki pengaruh dan memberikan sumbangsi dalam membantu jalannya pemerintahan di Kesultanan Demak. Sebagai seorang menantu sekaligus salah satu pejabat tinggi di Keraton Kesultanan Demak, Pangeran Brataklana begitu patuh terhadap perintah dan tugas yang diberikan oleh Raden Fatah. Hingga pada suatu ketika Pangeran Brataklana merasa gundah yang sangat dalam akibat rindu terhadap keluarganya di Cirebon. Entah apa yang menyebabkan kerinduannya begitu besar hingga bayangan akan keberadaan keluarganya di Cirebon selalu melintas di pikirannya. Dalam alam bawah sadarnya seakan-akan selalu memanggil untuk segera kembali ke tanah leluhurnya di Cirebon. Setelah sedemikian besarnya hantaman rindu kepada keluarganya, akhirnya Pangeran Brataklana meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon.
Dalam rencana keberangkatannya ke Cirebon, Pangeran Brataklana memilih perjalanan melalui jalur laut karena lebih cepat ketimbang melalui jalan darat. Bersama dengan beberapa pengawal pribadi dan sebagian kecil prajurit, rombongan Pangeran Brataklana berangkat ke Cirebon dengan menaiki sebuah kapal. Di awal perjalanan dari Demak, pada mulanya berjalan dengan baik dan lancar. Hingga ketika kapal yang ditunggangi rombongan Pangeran Brataklana hendak memasuki perairan perbatasan Cirebon, kemudian datanglah beberapa kapal perompak yang mengejarnya. Pangeran Brataklana yang mengetahui itu langsung memerintahkan awak kapal untuk segera menghindar dari kejaran kapal para bajak laut tersebut. Karena dalam perjalanannya rombongan Pangeran Brataklana tidak dalam tujuan untuk berperang. Persiapan persenjataan serta jumlah pasukan pun sangat kalah jauh dibanding dengan kekuatan dari para perompak yang mengejarnya. Setelah kejar-kejaran kapal yang terjadi di tengah laut lepas, kemudian kapal yang ditunggangi rombongan Pangeran Brataklana berhasil dikepung oleh para perompak. Beberapa kelompok dari para bandit tersebut pun mulai menyerbu naik ke kapal Pangeran Brataklana untuk menggasak harta benda dan mengambil alih kapal. Pada mulanya satu persatu serangan dari para perompak tersebut berhasil dipatahkan oleh para pengawal Pangeran Brataklana hingga banyak perompak yang tewas di tangan mereka. Mendapati banyak rekannya yang mati terbunuh, para pemimpin dari para perompak pun marah dan kemudian langsung melakukan serangan secara bersamaan. Karena jumlah perompak jauh lebih banyak dan datang melakukan serangan terus-menerus, para pengawal Pangeran Brataklana pun kewalahan dan banyak dari mereka yang terbunuh. Ketika melihat banyak pengikutnya yang gugur, Pangeran Brataklana dengan gagah berani terus berjuang melawan para perompak sekuat tenaga. Dengan kepiawaian dan kemampuannya dalam bertempur, Pangeran Brataklana mampu membunuh banyak pasukan dan beberapa panglima dari kelompok bajak laut. Dalam pertarungan yang tidak seimbang, satu persatu dari prajurit dan pengawal Brataklana pun gugur. Sehingga dua pengawal yang masih hidup mengajak Pangeran Brataklana untuk terjun ke laut menyelamatkan diri, karena jumlah musuh sangat banyak yang tidak mungkin mampu dihadapi dengan hanya 3 orang saja. Namun Pangeran Brataklana menolak saran dan ajakan tersebut. Lalu ia menyuruh kedua pengawalnya itu untuk segera menyelamatkan diri, sementara itu sang pangeran tetap akan berdiri melawan serangan dari para perompak. Dalam beberapa babat Cirebon dikisahkan pada saat itu Pangeran Brataklana sangat sulit untuk ditaklukkan. Bahkan dengan tebasan pedang dan tusukan tombak pun tubuhnya tidak mempan untuk dilukai. Hingga dari salah satu pemimpin bajak laut yang dikenal sakti mandraguna, ia mempunyai cara khusus untuk dapat membunuh Pangeran Brataklana. Sang pemimpin perompak tersebut turun tangan untuk menghadapi Pangeran Brataklana dengan terlebih dahulu ia membunuh anjing yang ia bawa. Lalu darah anjing tersebut dioleskan ke pedangnya. Dengan tebasan senjata yang telah dilumuri darah anjing, tubuh Pangeran Brataklana kemudian jebol terluka parah dan roboh berlumuran darah, hingga beliau wafat dalam pertarungan tersebut. Oleh para perompak, jasad sang pangeran kemudian dilemparkan ke laut, hingga setelah tragedi tersebut usai, jasad dari Pangeran Brataklana berhasil ditemukan oleh nelayan di pesisir Laut Mundu Cirebon. Atas kejadian yang telah menewaskan putra dari Kesultanan Cirebon tersebut, Sunan Gunung Jati kemudian memerintahkan panglima kepercayaannya untuk segera menumpas para gerombolan perompak yang telah membunuh putranya. Oleh Sunan Gunung Jati, jasad dari Pangeran Brataklana kemudian dimakamkan di daerah Mundu Cirebon sebagaimana tempat tragedi tersebut terjadi dan sekaligus sebagai tempat di mana ditemukannya jasad sang pangeran. Atas kisah tragis tersebut, Pangeran Brataklana yang memiliki nama lain Pangeran Agung Anom kemudian dikenal juga dengan nama Pangeran Sedang Lautan, atau yang berarti seorang pangeran yang gugur di tengah laut.